Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semua sehat dan baik-baik saja ya. Nah, kakak berharap adik-adik tetap semangat serta sekarang sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, kita mulainya dengan yel-yel kita. Seperti biasa, kalau kakak katakan Yesus, adik-adik menjawab dengan yes. Kalau kakak katakan iblis, adik-adik menjawab dengan no. Oke, kita akan mulai. Yesus, Yesus, Yesus. Yes. Oke. Iblis, iblis, iblis. No. Pintar semua ya. Oke, sekarang kita akan menyanyi bersama dan kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah dengan berani dan percaya diri, mereka sudah mengirimkan rekaman ketika mereka menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Nah, sekarang kita akan saksikan bersama yuk. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Adik-adik, sekarang saatnya mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami semua anak-anakmu boleh dibangunkan dengan keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sekarang kami bersama akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dari awal sampai selesainya ibadah kami saat ini. Demikian pun di saat kami akan mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan, kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, seraya belajar untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini
Cerita kita berjudul Tuhan Meneguhkanku. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan akan memberikan peneguhan kepada anak-anak yang dikasihinya dalam melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, ceritanya tentang Tuhan menjumpai Musa dan mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, apakah Musa mau pada waktu itu? Tidak mau ya, karena Musa ragu-ragu dan juga takut. Dia berkata, "Tuhan, bagaimana jika mereka tidak mau aku pimpin? Bagaimana jika mereka mengatakan kepadaku, 'Kamu tidak bisa apa-apa. Siapa yang mengutus kamu?' Bagaimana jika nanti aku tidak berhasil? Karena aku juga tidak pandai bicara." Tuhan ingin memberitahu Musa bahwa Tuhan akan menolongnya dan meneguhkannya. Maka Musa disuruh oleh Tuhan melemparkan tongkatnya ke tanah. Ajaib adik-adik, tongkat itu berubah menjadi ular. Musa sangat terkejut dan juga takut. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Peganglah ekornya." Musa memberanikan diri memegang ekor ular itu, dan ajaib, ular itu menjadi tongkat lagi. Wah, Musa terkagum-kagum. Kemudian Tuhan kembali menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam baju. Musa memasukkan tangannya, dan ketika dikeluarkan, aduh, tangannya ada putih-putihnya di sana-sini. Apa ini? Kusta. Musa menjadi sangat sedih dan juga takut karena sakit kusta tidak bisa disembuhkan. Tetapi Tuhan berkata lagi, "Masukkanlah lagi tanganmu itu ke dalam bajumu." Musa memasukkan lagi, dan ketika dikeluarkan, ajaib, kustanya hilang. Tangan Musa bersih kembali. Tidak ada putih-putihnya. Luar biasa. Setelah 2 kejadian itu, Tuhan berkata, "Musa, waktu kau tunjukkan kedua hal itu kepada orang Israel, mereka akan mempercayai kamu dan mau dipimpin olehmu. Tetapi jika mereka masih belum mau, ambillah air sungai Nil, kemudian tuangkan air itu ke tanah yang kering. Maka air itu akan menjadi darah. Maka mereka akan mau dipimpin olehmu, karena mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang akan menolong dan memampukanmu." Nah adik-adik, lihat, Tuhan mau menolong dan meneguhkan Musa dengan memberi kemampuan kepadanya, bukan? Tapi sayang, Musa masih ragu dan juga takut. "Tuhan, utuslah yang lain saja, karena aku tidak pandai bicara," gilah Musa. Lalu Tuhan berkata, "Musa, aku akan menyuruh Harun kakakmu untuk menemanimu." Akhirnya bapak Musa pun mau diutus Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik, dalam perjalanan Musa untuk memimpin bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan Musa. Demikian juga kita yakin dan percaya Tuhan akan memimpin kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, sekarang yang menjadi tugas adik-adik adalah menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan, dan nanti adik-adik akan menuliskan jawaban tersebut pada lembaran kertas serta foto adik-adik saat memegang lembaran jawaban tersebut untuk dikirimkan ke WA kakak ya. Dan pertanyaannya adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, apakah cita-citamu? Yang pertama, apakah cita-citamu? Yang kedua, bagaimana kamu akan mewujudkannya? Yang kedua, bagaimana kamu akan mewujudkannya? Yang ketiga,
hal apa yang paling senang kamu lakukan bersama dengan teman-teman? Ketiga, hal apa yang paling senang kamu lakukan bersama dengan teman-teman? Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang nomor 4 adalah, apakah hal itu akan mengganggu pelajaranmu jika sering dilakukan? Apakah hal itu akan mengganggu pelajaranmu jika sering dilakukan? Nah, demikian keempat soal yang adik-adik ataupun yang menjadi tugas adik-adik untuk minggu ini dijawab pada lembaran kertas. Kemudian setelah dijawab, adik-adik bisa mengirimkan foto adik-adik ketika memegang lembaran jawaban tersebut. Kirimkan oleh angkasa ya. Adik-adik, sekarang untuk menutup ibadah sekolah minggu kita dan sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita buat Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Cerita tentang Musa yang diutus untuk membebaskan bangsa Israel, yang itu boleh menjadi teladan buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan demikian juga apabila sesaat lagi kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu, kami mohon Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur yang akan kami berikan, sehingga itu semua menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati masing-masing kami yang memberikan persembahan ini secara sukarela dan sukacita di dalam Roh yang Kudus. Saat ini kami juga berdoa untuk kami sekalian anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini meskipun dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan selalu Engkau berkati, selalu Engkau sertai, kami diberikan kesehatan yang baik dan selalu bersemangat menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan untuk orang tua dan keluarga yang mendampingi kami saat ini, supaya selalu diberkati, disertai oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing
bagian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Semoga adik-adik selalu bersemangat setiap hari ya, meskipun harus belajar dan bersekolah minggu dari rumah. Baik, sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar cara merawat bagian tubuh kita. Bagaimana ya caranya? Ayo kita lihat videonya. Mata. 1. Tidak melihat cahaya yang silau. Karena jika kita melihat cahaya yang terlalu silau, lama-lama mata akan menjadi sakit. 2. Tidak menonton TV terlalu dekat. Sama seperti melihat cahaya yang terlalu silau. Jika kita melihat TV terlalu dekat, mata kita akan menjadi sakit mata dan gangguan tidur. 3. Membaca di tempat yang terang. Karena jika kita membaca dengan cahaya yang kurang, mata kita akan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. 4. Tidak membaca sambil tidur. Karena itu akan membuat jarak antara tulisan dan mata kita terlalu dekat, yang bisa membuat kita sakit mata. Telinga. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. Jika kita mendengar suara yang terlalu keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya telinga kita tidak sakit. 2. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kita juga harus dijaga kebersihannya, tapi kita harus melakukannya secara perlahan. Nah, kalau bagian dalam telinga kita harus membersihkannya dengan pergi ke dokter. Hidung. 1. Menjaga kebersihan hidung. Kita harus menjaga kebersihan hidung secara teratur. Bersihkan hidung dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air bersih. Gigi dan lidah. 1. Menggosok gigi secara teratur untuk membuat gigi tetap bersih dan tidak bau. 2. Tidak makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin. Jika kita makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin, gigi kita akan mudah keropos. 3. Mengunyah makanan berkali-kali supaya makanan dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Cara merawat bagian tubuh yang lain. 1. Mandi secara teratur untuk menghindari bau badan. 2. Berjalan menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki kita. 3. Menggunakan payung saat hujan. Karena jika kita kehujanan, kita bisa terserang penyakit seperti flu, pusing, dan sebagainya. Nah, itu dia adik-adik cara merawat bagian-bagian tubuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.